like I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches up a line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih untuk Ibu dosen yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kebutuhan Perawatan Paliatif. Perawatan paliatif terdiri dari terminal, menjelang ajal, kematian. Pengertiannya, kondisi terminal adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami penyakit atau sakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh, dekat dengan proses kematian, dan menjelang ajal atau dying. Yang pertama, ada penyangkalan dan isolasi, menolak atau denial. Karakteristiknya, klien tidak dapat menerima keadaan yang terjadi, menunjukkan reaksi penyangkatan secara verbal. Pasien bisa mengatakan tidak, bukan saya, itu tidak mungkin. Secara tidak langsung, pasien ingin mengatakan bahwa maut menimpa semua orang kecuali dia. Perubahan fisik, letih, lemah, pucat, mual, diare, gangguan pernapasan, dan detak jantung cepat, menangis atau gelisah. Di dalam penyangkalan ini, perawat juga diberikan tugas. Yang pertama, membina hubungan saling percaya, memberikan kesempatan klien untuk mengekspresikan diri dan menguasai dirinya, melakukan dialog di saat klien siap dan menghentikan ketika mampu menghadapi kenyataan, mendengarkan klien dengan penuh perhatian dan memberikan kesempatan untuk bermimpi tentang hal-hal yang menyenangkan. Ada dia marah. Karakteristiknya mengekspresikan kemarahan dan permusuhan, menunjukkan kecemasan, kebencian, perasaan gusar dan cemburu. Emosi yang tidak terkendali, mengungkapkan kemarahan secara verbal. Mengapa harus aku? Pasien bisa saja mengucapkan seperti itu. Dan marah, perawat juga mempunyai tugas menerima kondisi klien, berhati-hati dalam memberikan penilaian mengenai kemarahan dan emosi yang tak terkendali, membiarkan klien mengungkapkan kemarahannya, berusaha menghormati dan memahami klien. Ada tawar-menawar. Karakteristiknya, kemarahan mulai merada, mulai sadar akan kenyataan, terkesan sudah menerima kenyataan, mempunyai harapan dan keinginan. Di sini tugas perawat sedapat mungkin berupaya agar keinginan klien terpenuhi. Di sini kita masuk pada depresi atau murung. Klien berada pada proses kehilangan segala hal yang dia cintai, menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau berbicara, atau putus asa. Di sini ada gejalanya, menolak makan, susah tidur, letih, dorongan libido menurun. Di sini juga tugas perawat adalah duduk tenang di samping klien, memberi klien kesempatan untuk mengungkapkan kedudukannya, memberikan dukungan dan perhatian pada klien, misal sentuhan tangan, usapan pada rambut, dan menyemangati klien. Kita masuk pada penerimaan. Karakteristiknya, mampu menerima kenyataan, merasa kedamaian dan ketenangan. Respon verbal pada pasien, biarlah maut mengambilku karena aku sudah siap. Sering merasa lelah dan memerlukan tidur lebih banyak. Di sini tugas perawat mendampingi klien, menenangkan klien, dan meyakinkan bahwa Anda akan mendampinginya sampai akhir. Tahapan menjelang ajal. Penyangkalan, marah, tawar-menawar, depresi, penerimaan, di mana tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Berdasarkan pandangannya, tidak selamanya berurutan secara tetap, dapat tumbang tindih, lama tiap tahap bervariasi, perlu perhatian perawat secara penuh dan cermat.
penyakit kondisi terminal atau penyakit kronis, kondisi keganasan seperti CA, kelainan saraf seperti stroke, keracunan seperti keracunan makanan, obat, dan zat kimia. Upaya perawat terhadap kematian: mengenali dan memenuhi kebutuhan klien, mendorong dan memberikan klien kesempatan untuk berbicara, selalu siap membantu klien dan menghormati perilaku klien. Baik, masuk kita kepada tipe-tipe perjalanan menjelang kematian. Kematian yang pasti dengan waktu yang diketahui adanya perubahan yang cepat dari fase akut ke kronik. Biasanya terjadi pada kondisi penyakit yang kronik. Kematian yang belum pasti kemungkinan sembuh biasanya terjadi pada pasien dengan operasi radikal karena adanya kanker. Kemungkinan mati dan sembuh yang tidak tentu pada pasien dengan sakit kronik yang telah berjalan lama. Baik, masuk kita kepada tanda-tanda klinis menjelang kematian: menurunnya tonus otot, sirkulasi melemah, kegagalan fungsi sensorik, penurunan dan kegagalan fungsi pernapasan. Di antara yang 4 ini termasuk dia sulit berbicara, tubuh semakin lemah, refleks gerakan menurun, aktivitas seluruh pencernaan menurun, suhu tubuh pasien tinggi, tetapi kaki tangan dan ujung hidung pasien terasa dingin dan lembab. Nadi mulai tidak teratur, lemah dan cepat, tekanan darah menurun, sensasi nyeri menurun dan hilang, pandangan mata kabur atau berkabut, sensasi panas, lapar, dingin dan tajam menurun, pernapasan tidak teratur dan melalui mulut. So, kita kepada tanda-tanda kematian. Saat kematian: tidak berfungsinya organ vital atau jantung, paru, dan otak. Hilangnya respon terhadap stimulasi eksternal, peredaran darah terhambat, ujung hidung dingin. Hilangnya kontrol atas sfinkter kantung kemih dan rektum. Hilangnya kemampuan panca indera kecil dan pendengaran. Baik, masuk kita kepada yang terakhir, kematian. Berarti keadaan mati atau kematian ini secara etimologi secara definitif kematian berhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap atau berhentinya kerja otak secara permanen. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.